engine. Kenapa lu mutusin pakai 4AG 20 valve? 20 valve. Lebih baik lu bisa kontrol kendaraan lu maksimal dibanding lu punya mesin kenceng tapi lu nggak bisa ngontrolnya. Ya, tapi kan bentuknya unit gitu. Iya, ini gearbox second lagi gitu. Kayak kita target segitu. Interior sih yang diganti jok, setir, sama perintilan Toyota tuh kayak multi box. Terus gua ada air fantasi juga, pengharum elektrik. Oh, ada di atas, bawah? Ada di ini, di konsol tengah. Oke. Jadi dia tuh memang aksesoris Toyota. Jadi dia itu pengharum elektrik, dia tuh masuk ke evap gitu loh, Bang. Oke. Yeah. Cuman sih kalau penggunaan tahun 2025 ini kayaknya udah nggak kepake ya, Bang. Nah, itu pewanginya tuh apa bisa di-refill? Ya, bukan di-refill tapi diganti harusnya. Cuman kayaknya tokonya udah tutup dah. Jadi sekarang nggak ada wangi-wanginya ya? Gue sih nyari. Fantasi aja berarti ya? Fantasi. Kan ini maksudnya apa? Sebagai fantasi. Tadinya buat wangi-wangi saya sebagai fantasi kan, fantasi enggak. Sama ada yang nyata deh, nggak nyata. Ada yang gue suka tuh karena share fantasi ini kan ada tombol-tombolnya nih, Wang. Jadi lu pilih misalnya mau full, mau auto atau apa. Oke. Ada lampunya nih, Wang. Oh, dia kayak AC berarti ya? Kayak AC, ada tombol-tombolnya gitu. Terus ada lampunya. Lampunya lampu khasnya Toyota lah yang agak kuning kehijauan gitu tuh. Iya. Gue liat, ih lucu nih. Jadi kalau misalnya gue foto begini, lagi jalan, ada lampunya. Ada lampu, iya. Jadi agak lumayan rame, tapi sesuai dengan Toyota lah. Iya. Gitu. Tek, gue mau nanya, ini kan si Air Fantasi ini katanya lu bisa kayak cartridge gitu kan? Iya kan? Nah, itu apakah ada lempengannya atau ada apa? Busanya kah? Atau kayak apa? kotak kecil gitu loh, Bang. Jadi memang cartridge, dia bentuknya kayak cartridge. Nah, di situ dia nyimpen fragrance-nya, nanti dipanasin, habis itu ditembak ke evap, terus dia keluar AC-nya. Dari AC tuh keluar warumnya. Nah, si cartridge-nya itu apakah berbentuk busa atau berbentuk kotak apa? gitu loh, Bang. Oh, jadi nggak bisa lu suntik pakai apa gitu? Sebenarnya bisa. Oke. Sebenarnya bisa, cuman gua kalau misalnya gua suntik terus pakai Bulgari gitu misalnya. Iya. Kayaknya kurang ya. Gitu. Bisa kan lu misalnya kalau lu kan bisa tuh bawa ke kang parfum suntik-suntik tuh. Bisa, Bang, banyak yang lakuin itu. Cuman gue sebenarnya pinginnya biangnya ditaruh situ. Iya. Malah wangi banget. Iya. Sama ini matanya capek. Iya, campur alkohol. Pedes. Oh, bisa. Bisa, sebenarnya bisa sih. Banyak sih teman-teman yang melakukan itu banyak. Cuman ya kalau gua kan tujuannya bukan buat wangi ya. Tujuannya buat gaya. Iya. Gaya aja. Udah gue pasang aja gitu sih, Bang. Oke. Nah, si perintilan lainnya kayak speedometer juga lo ganti nih ya? Oh iya, speedometer juga gue ganti. Speedometer itu gue pakai BZ Touring. Oke. AS101 yang wagon tapi spek yang paling tingginya. Bedanya? Gue lupa deh, ada tipe DX atau apa gitu ya. Pokoknya intinya kalau si BZ Touring itu dia dilengkapin sama mesin si blacktop. Oke. 20 valve ini. Sehingga RPM-nya itu dia bisa disediakan sampai 9.000. 9.000, iya. Sampai 9.000. Tapi kalau speedo layak ke Jepang 180. Terus ada satu instrumen voltmeter. Oke. Ada instrumen voltmeter. Itu membantu tuh. Itu membantu banget. Sebelumnya gue pakai yang digital gitu, Bang. Iya. Mobil gue jadi canggih banget kayaknya ya kelihatannya, Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya tujuan gue ganti si BZ itu karena gue mencari fungsional. Mencari fungsional dari voltmeter tadi. Walaupun ya, Bang, walaupun ada pilihan lain itu kayak FX Sekomar, dia tuh RPM-nya cuma 8.000 kalau nggak salah. Sebenarnya cukup tuh buat mobil gue gitu kan. Cuman hitam, Bang. Oke. Nah, gue ngelihat kayaknya kalau putih, iyalah, kayaknya cocok deh sama mobil gue putih gitu kan. Gue setuju, kalau itu gue setuju. Walaupun RPM-nya di 9.000 nih. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Gue setuju, karena kalau dari luar speedometer putih tuh cakep banget. Iya, dan zaman dulunya kita suka ganti apa? Indiglo di stiker-stiker di Rugos ya, Bang. Di Rugos, anjir tua banget lagi Rugos. Oke. Aduh, kalau yang belum tahu Rugos itu browsing aja dah, susah gue jelasin ya. Diurak-urak gitu tuh.
dia nanti tulisannya macem-macem. Sablon dia, ya iya kan? Gitu. Iya. Ya, oh berarti makanya ganti si BZ ini. BZ Touring ini. Setir pakai apa, Neng? Setir gue nih pakai Nardi Gara 3 Type 3. Oke. Gue pakai setir ini itu gue nyontek dari lagi-lagi ke kiblat gue, tapi bukan TRD 2000 yang dijual umum ya. Jadi ini mobil balap ini Wang, mobil balap JTCC yang ya lu pasti tau lah, yang apa liverinya fat itu. Terus mobilnya Om Indra Saksono. Nah itu setirnya pakai Nardi Gara Type 3 ini nih, Nardi Gara 3 Type 3 ini. Nah ini lumayan ada ceritanya juga nih Wang. Jadi waktu itu gue udah ngebet banget nih. Jadi sebelumnya awalnya itu gue pakai Evo 3. Nah di Evo 3 memang cocok tuh dengan dashboard dan bentuk palang tengahnya tuh cocok gitu ya. Lama-lama ya ada bosannya ya Wang ya. Nah terus akhirnya ada rezeki ganti Deepcorn. Terus dia concave gitu kan. Pas gue cobain memang enak, feel-nya enak, cuman kayaknya racing banget ya. Tapi kalau menurut gue gripnya lebih kecil ya. Enakan kalau Nardi Deepcorn. Iya. Nggak sih? Mungkin ya karena lebih deket ya Wang ya. Jadi gripnya tuh lebih kecil gitu. Gue kalau ngerasa Nardi betul. Gripnya lebih kecil. Dipegangnya tuh enak ya Wang ya. Sejujurnya memang kalau secara grip gue lebih suka Deepcorn sih gitu. Cuman tengahnya besi itu tuh racing. Kayaknya racing banget. Sedangkan mobil gue kan standaran gini bentuknya, nggak yang konsepnya tuh nggak yang racing gitu kan. Akhirnya gue lihat-lihat lagi, wah ini JTCC dengan Nardi Gara 3 Type 3 ini kayaknya sip banget nih gitu Wang. Tapi kalau kita lihat-lihat marketplace gitu ya Wang, kayaknya cukup jarang deh di Indonesia Wang. Maksudnya ada yang pakai tapi nggak banyak lah Wang gitu, nggak umum gitu. Tapi kalau Deepcorn, kalau Evo 3 banyak lah teman-teman kita pada pakai kan. Banyak banget kan gitu kan. Nah ini agak susah. Nah gue waktu itu calling teman kita tuh si Kanda. Gue bilang, "Dak, masukin dong dari Jepang dong," gitu kan, diliatin sama Kanda, ada Wang, dan kondisinya tuh memang second tapi mint condition. Gue tanya harganya berapa, di Jepang aja kalau di kurs itu mahal Wang, 6 juta apa 7 juta gitu. Wih gila, getar juga tuh hati mendengarnya kan. Kalau sama ngirim berapa tuh? Ada deh, lu siapin ceban dah. Wah gila kayaknya ya. Tapi mau gue enter tuh Wang, saking kepinginnya gue. Pikanda tuh yang nahan gue, udah mas lu sabar deh, cari di Indonesia mungkin ada kali gitu. Sampai pada akhirnya ada Wang. Tapi memang kondisinya tidak baik gitu. Tapi untuk horn button sama emboss Nardi yang di bawah itu masih utuh Wang. Ya udah, jadi ya itu harganya jauh lah dari cobaan. Cuma 1 juta sekian lah gitu kan. Oh jauh banget, jauh banget. Masih oke aja. Iya, jauh banget Wang. Ya harga normal Nardi lah, gitu kan. Ya sudah, akhirnya Deepcorn gua jual, gantilah sama setir ini, terus gua refresh lah. Berarti si ininya. Ya gua retrim lagi. Terus Nardi itu yang di bawah itu sama tukang retrimnya itu diakalin lah, dipotong, dilipat lagi lah sama dia. Iya. Lumayan lah. Iya lumayan ya, 10%-nya ya teman-teman ya. Jauh. Walaupun kompensasinya memang ya kita nggak dapetin retriman original Nardinya. Tapi buat lu pakai. Iya sih. Iya kan, iya sih. Sebenarnya balik lagi ke situ sih. Jadi sebenarnya untuk fungsional, secara fungsional. Nah, budget wise juga. Ya. Yang ngasih yang dicari nih mungkin kalau misalnya orang untuk kolektor, iya. Tapi kan kalau setir udah kolektor gitu lu susah juga makainya. Iya. Sayang kan? Iya, sayang. Akhirnya dibudakin sama barang juga anjir kalau dipakai. Ujung-ujungnya jadi nggak dipakai Wang ya. Nggak dipakai, bener. Jadi dari situ-situnya sih mungkin jadi entah itu tujuannya sama budget pasti juga. Itu tadi setir kan yang tadi gue bilang tuh pertimbangannya banyak. Nah kalau selain setir kayak jok gitu? Ya jok tuh gue ganti dari 2019 sampai dengan sekarang tuh 2 kali sih Wang. Awalnya itu pakai LS slider. Terus headrestnya sayap gede berarti ya? Iya, sampingnya gede. Karena emang gue berpikir gini sih, kalau gue ganti jok yang sifatnya performance, artinya harus ada yang membuat lebih di urusan performance-nya nih Wang.
Ya which is kalau jok itu kan sebenarnya megang badan kita ya. Betul. Terutama pada saat nikung tuh sangat terasa. Nah, gue memilih LS itu karena memang tebel tuh Bang. Sayapnya gede ya. Sayapnya gede. Dan waktu itu gue pilih pakai headrest bantal. Pernah coba pakai jaring, ternyata gue malah kurang srek karena sakit. Gue tuh kan jauh ya Bang ya. Iya. Gue main di Jakarta nih malu. Tapi rumah gue di Purwakarta kan. Iya jauh sih. Jadi gue kalau mau main gue touring sih, jatuhnya touring. Jauh sih. Jauh. Jadi gue memilih pakai bantal karena biar kepala gue bisa. Iya benar. Nah berjalannya waktu itu gue ngeliat jok SPJJ punya Mas Bapet. Seinget gue Mas Bapet deh. Oke. Innova Mas Bapet. Pakai SPJJ Crayola. Gue nggak ngerti sih Wang itu warna apa, gue nggak tahu dah. Asli apa enggak, gue juga nggak ngerti deh gitu kan. Tapi warnanya lucu banget deh gitu. Nah terus gue tanya nih Wang sama salah satu, gue nggak usah sebut namanya, salah satu penjual Recaro besar lah. Dia bilang gini ke gue, Wang, lu kalau mau Crayola, lu ngelamun aja deh. Itu kata dia. Oh, gue tahu sih kayaknya yang jual siapa. Oke, gitu kan. Kalau jawabannya gitu udah tahu, Bang. Udah tahu gak? Oke. Terus ya sudahlah, mungkin ya udahlah kalau emang gak rezeki ya nggak apa-apa gitu kan. Suruh ngelamun anjing mahal. Suruh ngelamun. Emang sering ngelamun sih. Iya. Iya. Terus habis itu Fahmi. Si Baswil masuk tuh beberapa biji gitu. Crayola dengan SR3, SPJJ gitu kan. Tapi sebelumnya Adi udah pakai, Deng. Adi udah pakai tuh. Iya. Wih, gila ya Adi pakai lo, keren banget gitu kan. Kayaknya putih, mobil gua kan kayak nggak banyak kelihatan dirubah-rubah gitu ya. Iya. Dan apa ya, ibaratnya nggak outstanding gitu. Kalau dalemannya jablay boleh sih, norak gitu. Perasaan. Nah, akhirnya wah Adi aja bisa nih. Masa sih nggak ada gitu kan. Ternyata nggak lama Fahmi masukin. Langsung gua kontak sih, Mi, gua mau dong gitu joknya. Tapi gua nggak punya duit nih, lagi-lagi nih Bang. Gue nggak punya duit deh Bang. Mi, simpenin dulu kali ya, seminggu boleh ya? Alhamdulillah boleh. Tapi memang beda ya sama punya Mas Bapet, punya Adi beda. Kalau ini sih kayaknya nggak ori sih Bang, kayaknya refurbish deh. Oh, si bahannya? Bahannya, Tapi paling nggak warnanya kan mendekati ya Bang ya. Gak ada masalah juga sih kalau gua. Iya sih, karena yang penting casingnya asli. Ya, yang penting casingnya asli. Kalau gua gitu. Sama sih Bang, karena kan gini ya Bang, ya ibaratnya kita ngomongin helm nih Bang. Lu suka sama helm yang tahunnya tua, paddingnya kan pasti hancur Bang. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Otomatis lu pasti harus nge-restore lagi, atau mungkin lu bisa beliin padding baru ya. Betul, iya. Ya kalau misalnya Recaro kayak gini, ya gue ngelihat sih sifatnya sama aja kayak helm ya. Ya toh bahannya doang, bukan busanya yang diganti. Iya. Bukan kerangkanya. Kerangkanya sih paling penting sih Bang, iya kan? Karena yang dijual di jok ini kan sebenarnya dari posisi busanya, iya, posisi rangkanya untuk keselamatan sih, semua segala macam betul, gitu ya. Tapi kalau bahan sebenarnya menurut gue selera. Iya selera. Bahkan lu mau pakai bahan apapun kayaknya ya oke aja Bang ya. Masalah kalau menurut gue ya. Tapi ya. balik lagi, tadi yang balik lagi ke tempat setir. Tergantung tujuan sama budget wise-nya sebenarnya. Kalau ngomongin masalah untuk dikoleksi, gue mau yang ini, ada yang gila banget original nih. Ya monggo deh. Sebenarnya cuma bedanya kalau kemarin gue ngobrol sama Adi itu lebih cerah sama lebih gelap. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya, betul. Yang sama ini licin sama kayak agak set gitu loh, Bang. Betul. Jadi itunya aja. Malah yang aftermarketnya lebih cerah warnanya. Iya, ya kan? Ya, Nggak kayak yang lebih terang, lebih gelap gitu. Ya. Nah, untuk nyari warna kayak gini, menurut gua kalau yang lebih cerah lebih bagus menurut gue. Oke. Iya nggak sih? Jadi kan karena kalau lo ngomongin emang mau dilihat joknya dengan warna seperti ini ya dong. Karena lebih cerah lebih bagus. Mau outstanding sendiri gitu kan. Jadi gue kalau gue untuk Crayola ini kemarin sempat tanya Crayola sama Fahmi. Kemarin nyampe lagi tuh karena gue beli SPJJ sama dia. Ada Crayola, Teng. Tapi ini aftermarket gitu. Ya kalau gue kemarin nyarinya memang kenapa gue beli SPJJ duduknya enak. Ya, gitu. nyaman sih, sampingnya juga enak. Kemarin ternyata udah laku duluan sama Fahmi. Udah laku duluan, ini nggak apa deh, gue bilang nanti aja deh, gue bilang gitu. Tapi masih tuh, gue juga masih pengen. Karena menurut gue nih jok ini menarik banget warnanya. Iya, beda sendiri aja gitu. Itu menarik banget gitu. Iya. Jadi lo beli, nih basicnya SR3 berarti ya? Basicnya SR3, ya bahannya pakai Crayola itu. SR3-nya ini juga kayaknya ini deh Bang, kayak copotan mobil kayaknya deh.
Soalnya putaran recliningnya itu cuma sebelah. Betul. Nah ini juga buat teman-teman semua yang mau beli Recaro. Jadi Recaro itu ada 2 tipe untuk yang mungkin seperti SL3 ataupun tipe-tipe lain ya. Ada yang cuma 1 putaran, ada yang 2. Nah kebanyakan kalau yang aftermarket itu 2 putaran. Jadi joknya bisa di switch. Betul. Dari kanan ke kiri. Tapi kalau bawaan mobil karena memang itu bawaannya ini jok kanan dan jok kiri, putarannya hanya di satu sisi. Iya. Yang di kanan ya di kanan, kiri di kiri. gitu. Jadi joknya tuh nggak bisa di switch nih. Kalau di switch akhirnya bisa, tapi susah kali. Tapi susah. Jadi mepet banget sama konsol tengah gitu. Iya. Jadi itulah salah satu penanda kalau aftermarket ataupun OEM dari kendaraan. Gitu. Sama ininya Bang, kacamatanya tuh kalau yang dari OEM mobil tuh kayak ada bludurnya ya Bang. Ada sweat tipisnya. Kalau yang udah aftermarket biasanya plastik doang. Plastik aja iya, gitu. Ya itulah. Terus kelebihan yang jok gue pakai ini ada lumbar supportnya. Iya, ada pencetannya tuh ya buat sini ya belakangnya. Ya, buat ngukur tensi doang. Ya ngukur tensi, bener ya. Ngek tinggi nih, kebanyakan belanja berarti. Stres. Iya, gua kalau habis belanja banyak itu pusing, tensi tinggi, asu. Kebanyakan yang ngeluarin duit. Ya itu ada lumbar supportnya. Sebenarnya berguna tuh buat ini nih. Buat punggung. Iya kan? Enak sih Bang, maksudnya gua sebagai supir akap ini kepake sih. Iya. Kalau di SPJJ dia nggak panjang gitu. Iya. Dia di samping. Dia di samping. Habis itu release ada pencetannya. Dan lebih rapih. Gua kanan doang. Oh lu kanan doang? Ya, ini kanan kiri. Ini kanan kiri. Nah, gua ada lumbar supportnya kanan doang. Jadi kanan tuh bisa dipencet tat. Habis itu release tes. Gua kadang gitu. Gua pegel. Mulai gini mulu gue ya. Gue nyari yang pas yang mana. Orang gini banget. Gue nggak enak juga nyentuh kayak gini. Tergantung lah itu. Tapi itu bisa setelah lumbar supportnya. Selain jok apa lagi Teng? Selain jok. Karpet ganti. Karpet mah pakai ceritanya sih ngikutin Sucia. Keiichi Suchi. Itu emang udah pasti. Keiichi Suchi ya, Wang. Keiichi Suchi ya. Oh iya. Gue 2 kali kerja sini gue nggak sempet gue udah ketemu anjing itu. Oh iya. Gue nggak pasti ada aja. Gue sih tos-tosan tuh. Iya tos-tosan. Bro. Ngobrol ngopi bareng. Gue kalau karpet ini karena gue dulunya suka ngelihat hot version. Yes. Videonya dia. Gue juga sangat suka. Melihat anjing karpetnya gini. Pas keluar karpet ini, gue beli gue colok di Pandem. Wah, ini juga sekarang gini gue juga pakai itu. Tapi kan kalau dia hijau ya. Iya. Kalau gue pakai hijau pas gue lihat gini enggak. Abu-abu aja kali ya gitu. Dia hijau kan? Iya, dia hijau. Karena dia hijau banget tuh, baju balapnya hijau, helmnya hijau, biar mobilnya putih, dalamnya si karpetnya hijau. Iya. Hijau putih. Emang dalamannya Keiichi Suchi hijau semua kayaknya itu. Gue nggak pengen lihat sih gue kalau itu. Oh iya. Iya. Jadi kalau pas kayak gitu, pas gue ngeliat, kotak-kotak nih. Sebenarnya gue tuh ngusahain yang namanya karpet tuh gue pengen bermerek sih, Karosisal. Karosisal apa? Karosisal tuh setahu gue ya, itu emang brand karpet yang kotak-kotak dipakai Keiichi Suchi itu. Oke. Keiichi Karosisal itu. Oke. Which is branded dan kayaknya seru ya kalau pakai yang sama gitu kan. Cuman ada yang jual? Nah, untuk mobil ini sih ya buat grade Corolla sedan nggak ada sih, Bang. AS101 sedan nggak ada. Tapi mungkin untuk Levin gitu mungkin ada kali ya. Sayang sekali kalau misalnya udah branded gitu habis dipotong ya kan penyesuaian dari panjang pendeknya, posisi kotak, buat segala macam gitunya tuh. Dan secara harga ngirim dari Jepangnya aja ya pasti harganya lumayan ya, Bang ya. Buat injek lagi. Buat injek-injek. Kayak Beler. Kalau Beler, teman gue sebelum masuk mobil, copot sendal, copot sepatu. Oh. Kayak masuk masjid. Iya, dia terakhir tuh kawinan sama gue ke kondangan, dia pakai pantofel baru beli malamnya, malam sebelumnya karena belinya sama gue. Dia soto itu, copot sepatu, biasa kan tep kagak dimasukin, ditaruh luar. Ditinggalin mobil, dia cabut sampai rumah, anjing sepatu gua, balik lah gue ke gedung. Masih ada nggak tuh? Nggak ada. Besok gue bilang, Ler, besok kesini, lu cari satpam yang sepatunya paling mengkilap. Sepatu lu tuh maksudnya. Kan satpam pakai pantofel, itu pakai sepatu. Iya. Tapi Beler cocok lah kalau dia tuh menjaga kebersihan. Karena kan pekerjaannya membersihkan mobil kan. Bener, tapi kelewat menurut gue. Bilang nggak usah. Terlalu profesional, Bang. Keren lah. Kalau manasin mobil ngobrol jedek ngomongin, jalan malah jadi nyeker pulangnya. Goblok. Itu tuh, iya kalau dia kayak gitu. Tapi balik lagi ya kalau karpet mahal gitu, gue juga kadang-kadang suka gitu kan. Kayak karpet EG gitu kan mahal ya. Mahal. Habis becek gitu, gue hujan.
gue copot akhirnya, gue copot, iya. gak ganti karpet lain. Mungkin kalau saya mau buat ya pameran baru gue pakai gitu, tapi jadi kayak kan karpet ya, iya. rusak deh kayaknya. Udah deh. Ya pasti botak lah kena kaki kita, Bang. Iya kan, apalagi lo joknya pendek. Kalau joknya pendek itu udah pasti kekikis tuh. Betul. Karena gesek-gesek bawahnya kan. Nah, gitu-gitu deh gue yang kayak. Iya. Awalnya sih dulu bahkan sempat agak sedikit kurang keren ya. Itu gue double gitu, Bang, pakai karpet yang karet. Wah, itu kalau hujan deh. Nah, licin bener. Pertama bunyi berisik, licin sama ujung-ujungnya gue copot juga. Udah gue copot aja deh. Botak-botak dah, bodo amat deh. Iya, gitu transparan sih. Karpetnya. Yang transparan, iya. Tapi transparan yang tidak transparan juga sih. Karena lama nguning. Iya, lama nguning. Iya. Ya sudah lah, copot aja deh udah. Kayak pakai karpet ini. Karpet ini. Iya. Gitu, Bang. Shift knob Tiardi. Shift knob Tiardi, yang kulit, yang kulit lah itulah, yang 5 speed gitu. Paling enak tuh genggamannya. Iya benar. Ya kan, kalau yang bulat kan agak pendek. Iya. Ini agak enak tuh. Dan megangnya tuh kalau bulat tuh kan megangnya gini. Iya. Kalau yang kulit tuh kan megangnya gini gitu ya. Lebih pas lah aja lah buat sehari-hari, enak lah. Iya. Sayangnya nggak ada yang, maksudnya gini, nggak ada yang polos gitu. Jadi memang ada selalu patternnya ya, Bang ya. Tapi gue nggak tahu deh, ada nggak ya yang buat 6 speed gitu? Gue nggak pernah lihat lagi, Bang. Nggak pernah lihat sih gue. Kalau ada boleh tuh. Iya, asik. Karena sekarang 6 speed bukan 5. Edah. Nanti kita masuk nih. Tapi kalau ngomongin masalah interior kayak door trim semua segala macam, memang ini standarnya kayak gini, memang dalam keadaan seperti ini ya. Jadi pas lu ambil mobilnya interiornya standar aja. Iya, standar, bebersih aja lah, Bang. Oke. Nah, sekarang yang paling seru nih teman-teman, engine. Kenapa lu mutusin ganti mesin pakai 4AG 20 klep? 20 valve. Sebenarnya sebelum gua ganti mesin ini tuh sebetulnya gua itu udah ada silver topnya, Bang. Oh ya? Iya. Oke. Tapi belinya murah banget, dalam kondisi nggak ada AC, nggak ada power steering. Pokoknya ya cuman mesin aja gitu, Bang. Kayak even throttle bodinya aja nggak ada. Oke. Gitu, jadi benar mmesin aja gitu. Head sama long block berarti? Ya, gue berharap nanti pelan-pelan nutur deh, cicil-cicil deh gitu kan. Nah ternyata lagi-lagi alhamdulillah hoki nih, Bang, rezeki lagi. Gua ditawarin ya, bukan ditawarin sih sebenarnya, gue yang minta ya ke temen gua. Jadi gini, temen gua itu, sebelumnya gua harus terima kasih banget nih sama temen gua namanya Ari Chandra. Terima kasih banget, dia udah ngasih kepercayaan ke gue gitu. Jadi dia itu beli tahun 2019 tuh, dia beli blacktop ini, Bang. Dia beli blacktop dari Malaysia, bekas potongan mobil gitu kan, di kilometer yang cukup rendah lah, sekitar 60.000 sampai 70.000-an. Nah dia beli tuh segeluntung tuh semua, dengan gearbox, mesin, AC, lengkap semua deh. 2019 sama dia di refresh di satu bengkel gitu. Di refresh, abis udah kelar nih, Bang, mesinnya udah bulat, udah bersih banget. 4 tahun sama dia didiemin, Bang. Oke. Kayaknya sih si Ari ini memang sibuk, dia kan pilot. Jadi terbang udah, maksudnya dia tuh kayak udah nggak stay di Indonesia gitu loh. Terus kayaknya feel dia untuk main Great Corolla tuh udah males deh gitu, main mobil udah males. Udah fokus ke keluarga aja gitu kayaknya. Terus gue bilang, lu kalau 4 tahun kayak gitu sayang lah, gue bilang gitu kan. Buat gue aja deh mesinnya deh, gue bercanda-bercanda gitu, Bang. Akhirnya diain, Bang, sama dia. Ya udah kalau lo mau pakai aja deh, kata dia gitu. Harganya berapa? Gue tanya gitu kan. Harganya sekian, gue nggak usah sebut ya, Bang. Wah gila mahal banget ya gitu kan. Tapi udah gue refresh nih, Dre. Ya udah deh. Tapi gue bilang, Ri, sorry banget nih, Ri. Gue kalau langsung gabrukin duit segitu sih nggak ada sih, gue bilang gitu kan. Boleh nggak sih gue cicil, gue bilang gitu. Aman, lo mau cicil sampai kapan juga bebas. Ditantangin gue, Bang. Gue jadiin. Gitu. Jadi oke, ini kesempatan kayaknya nggak bakalan datang 2 kali nih, Bang. Jadi gue yain. Jadi itu tahun berapa? 2025. Oh, baru ini dong, langsung naikin. Langsung naikin. Jadi
Proses gua naikin itu gue lupa deh, sekitar 3 bulan lalu lah. Nah prosesnya itu memang sebelumnya engine bay gue itu warnanya abu-abu bang. Kurang selera ya gue, lama-lama ya ganggu juga nih mata nih. Kayak deh gue ganti mesin tapi gue cat dulu engine bay-nya gitu. Nah pada saat gue lagi nge-engine bay, Mas Jawir DM gue, Mas boleh nggak ikut warisan gitu kan? Gue bilang mau, tapi sabar nih Mas, mobil lagi lagi dipretelin gitu. Ya udah akhirnya gue kerjain engine bay dulu, gue cat dengan ya pokoknya gue rapihin lah, baru gue naikin. Prosesnya sih cepet sih Wang, dari mulai ngecat itu sampai naik mesin sekarang ini 3 bulan lah. Oh 3 bulan? 3 bulan. Ngomongin masalah si 4AG 20 valve ini dengan dimensi mesin yang lebih besar dibanding 4AFE ya? Kalau dimensi kan sama Wang, 1.500 ya? Wang. Enggak, maksudnya dimensi untuk semuanya sama? Oh sama. Karena kan gini. Jadi klepnya doang yang berubah ya sebenarnya? Klepnya lebih banyak, sama dia dilengkapin sama individual throttle body itu. Nah iya. Nah jadi gini, si silver top itu, black top itu kan sebenarnya mesin yang mirip Wang. Dan mereka itu lahir di platform AE100. Gitu Wang. Sehingga untuk kayak engine mounting terutama ya, sama dimensi itu plug sama, persis banget. Jadi hampir semua, nggak ada yang diganti sih Bang. Memang kalau mau lebih proper, kita pakai engine mounting punya si black top. Mas Moti tuh bilang sama gua, jadi kalau dalemannya tuh kayak karetnya tuh memang kalau punya black top tuh lebih keras. Karena memang mesinnya ini lebih berat kan Bang. Sekitar 20 kiloan. Tapi masih bisa lah, lu mau pakai 4 AFE dulu, engine mountingnya masih bisa. Cuman ada adjustment sedikit di bracket engine mounting tuh, ada yang dirubah lah, ada yang difabrikasi sedikit lah. Itu aja, dan gue lupa kalau nggak bagian kanan atau nggak kiri gitu Bang. Kayak bagian gearbox kali ya? Kayaknya bagian gearbox deh, benar. Iya nggak sih? Yes, iya. Karena kira gearboxnya beda nih. Gearboxnya beda. Kayaknya kalau tebakan gue ya, kayaknya bagian gearbox gitu. Mungkin ya. Jadi cuman itu aja. Tapi kalau untuk yang lainnya overall sama. Kalau wiring lu dapat emang? Wiringnya dapat, alhamdulillah. ECU-nya pakai ini? ECU-nya pakai black top. Kabel bodinya? Kabel bodi juga pakai black top. Lengkap ini. Jadi AC, power steering, semuanya pakai black top. Karena memang ada beda tuh Bang, kalau AC juga. Oke. Bedanya? Si black top ini memang kan diciptakan sama Toyota ini kan performance oriented ya. Iya. Jadi dia pakainya itu rotary. Lebih enteng. AC-nya lebih enteng Wang. Jadi sama kelebihannya lebih cepat dingin ya Wang ya. Nah itu gue pakai itu. Dia nggak mutus sendiri tapi? Nggak otomatis mutus? Kayaknya enggak deh Wang. Enggak ya, tetap tapi nggak mutus sendiri kok, karena gue coba kemarin agak sedikit gue rolling, AC-nya tetap nyala sih. Tapi enteng Wang, beda lah sama 4 AFE beda sih. Maksudnya kalau 4 AFE tuh lu matiin AC sama hidupin AC, rasa berat mesinnya tuh terasa. Kalau ini sih hampir nggak kerasa sih. Hampir nggak kerasa. Jadi ada kelebihannya di situ. Cuman kekurangannya ada Bang. Apa tuh? Ini informasi yang gue dapat dari Nino dan Adi juga gitu ya, sama temen-temen pemain Great Corolla yang lain. Itu sih bilang susah nyari barunya, malah udah nggak ada. Kompresor AC-nya ini. Kompresor AC-nya? Kompresor AC-nya ini. Jadi paling solusinya ya kita beliin replacement ya, kita cariin ya, pertama replacement pakai 4 AFE atau ya kita cari copotan lah kalau masih ada. Ya itu aja sih kekurangannya Bang. Berarti kalau kompresornya ganti pakai 4 AFE berarti nggak rotary. Rotary, betul. Ya, atau cari rotary yang aftermarket yang lain atau punya mobil lain tapi yang rotary, penyesuaian dari si selangnya, dekat-dekat gitu ya. Iya. Sama ada perbedaan lagi sebenarnya di as roda. As roda ini kalau si black top itu ada intermediate-nya. Karena mungkin untuk mengakomodir torsi agak lumayan besar ya. Nah jadi gue pakai as rodanya ini pakai punya black top juga. Iya. K, B juga udah pakai intermediate. Nah iya kan, pasti lebih kuat lah dia. Iya. As rodanya lebih gede apa sama kayak 4 AFE? Lebih keker sih. Lebih gede ya? Lebih gede sih. Tapi selisihnya nggak terlalu jauh lah Bang. Sama kalau ibaratnya kita ketok gitu ya, bunyinya sih
Ada lebih sih, padat ya? lebih padat Wang, lebih padat sih, beda sih. Jadi lu karena lu udah dapet semuanya, nah karena lu dapet muka depan, ke depan gitu, kaki juga dapat semua. Kaki juga dapet, cuman Knuckle semua segala macam. nah sayangnya kalau yang itunya mungkin nggak dapet dari si penjualnya nih, gitu. Yang jual si Mas Aan Kriwil. Mas Aan Kriwil. Ya, kemarin sempat ketemu tuh kita gitu. Di MDC pasti yang kemarin yang terakhir ya. Sama Hendra. Betul. Iya. Pakai wagon juga baru bangun tuh mobilnya. Iya. Cakep mobilnya. Gue udah lama sih kenal Mas Aan tuh, udah lama tuh. Iyalah, pasti. Ngobrol-ngobrol baru kemarin ketemu lagi tuh. Karena terakhir tuh kita lagi ke Surabaya ya. Difotoin sama Mas Aan. Oh iya dari tol. Iya. Emang kan dia yang punya tol tuh katanya tuh. Iya. Jangan dempet-dempet lagi jalan aja difotoin. Gue bilang, gokil Mas Aan nih. Dipantau sama dia. Iya, Mas Aan tuh gila banget korelasi dari dulu tuh. Iya. Dari dulu gue tuh sempet belanja sama dia, gue lupa velg kalau nggak salah apa. Ya, pokoknya gue sempet transaksi dengan Mas Aan deh. Iya. Lupa gue tapi apaan tuh. Iya. Itu kan Mas Aan gara-gara itu. Oh jadi memang, tapi gini tuh deh, lu kan pakai 4 AFE ini udah berapa lama? Ya dari 2014 itu. Oke. Berarti ini kan lu pakai 4 AG20 ini baru seminggu? Nggak, belum sampai bahkan. Belum sampai bahkan. Udah seserian dong? Belum sih. Kalau lu ngerasain nih, apa bedanya sama 4 AFE yang signifikan? Kalau lu ngomongin tadi masalah AC kan? Iya. Dari mulai mungkin AC lebih cepat dingin, terus lebih berat kalau pakai AC. Yeah. Kalau untuk masalah, karena tadi kita ngomongin masalah performance oriented, gitu ya. Apa bedanya? Ya kalau kita lihat dari Wikipedia, bukan Wikipedia. Kalau Wikipedia beda lagi. Itu beda 99% tidak benar, 1% diragukan. Kalau ngelihat dari Wikipedia sih 4 AFE itu maksimum powernya tuh sekitar 115 HP. Oke. Kalau ini 168 horsepower. Banget. Jadi cukup jauh Bang. Dan terasanya itu pada saat memang throttle body kebuka full di atas 3.500 sampai 4.000, memang kayak ada jambakan lagi gitu sih Bang. Itu sih terasa sih perbedaannya di situ. Sama torsinya kan juga jauh lebih gede ya. Yeah. Itu juga buat stop and go-nya sih terasa lebih juga enak. jauh. Oke, sama sekarang yang gue tanyain adalah si 4AG20 Club ini lebih berat 20 kilo. Yes. Dibanding 4 mobil AFE. 4 AFE. Yes. Lu ngerasa ada perbedaan nggak dari dari suspensi, dari apa segala macam? Jadi gue juga lupa nih spring rate yang dipakai sama ISC ini berapa, gue lupa berapa kilo. Tapi pada saat gue bawa coba jalan gitu kan, bumpy gitu, memang ya lebih ngayun jatuhnya ya karena keberatan kan. Kalau pengereman? Pengereman saat mengerem abis itu bangun lagi gitu? Ya pada saat nunduk, terus dia mulai jongkok lagi gitu kan. Kalau itu tidak terlalu kerasa sih kalau menurut gue. Tapi kalau pada saat bumpy, pada saat dia damping dan ya gitu deh, pasti. Itu agak terasa memang. Pasti. Memang sih ada rencana sih untuk ngeganti spring rate, cuman gue nggak tahu nih. Maksudnya naik ke berapa ya, mungkin gue konsultasi lah ya. Boleh. Sama Mas Lucky. Iya benar. Karena kalau gue, pengalaman gue dengan mesin yang lebih berat, pakai H22 yang dimana waktu itu mesinnya berat banget itu ya. Iya. Gue ada riset itu dari stop and go sama ngerem. Oke. Jadi saat agak ngerasa kedodoran gitu ya Bang ya? Jadi pas saat spring rate-nya nggak bener atau nggak pas, bukan nggak bener ya, mungkin karena memang kita stylenya bukan buat mesin itu ya. Iya. Gitu. Jadi pas gue ngerem tuh mobilnya nunduk mulu. Oh. Yang dimana jadinya mobilnya agak glosor. Iya, pasti. Nggak mau bangun kan, jadi ngerem, belok, gas, mobil masih glosor karena mobilnya masih beratnya ke depan terus gitu, karena mesinnya berat. Nah setelah diituin baru itu saat ngegas, bangunnya mobilnya lama karena depannya lebih berat. Udah gitu depannya berat, belakang gua kan kosong. Oh iya. Trondol kan pas pakai H. Jadi benar-benar depan doang tuh berat depan doang. Jadi pas ngerem, iya lu mobilnya gitu. Sujud mulu ya? Nggak mau bangun, dia mau masuk belokan, mobilnya kesana-sana gitu ya. Nah itu juga memang, jadi untuk saat kita ganti mesin segala macam memang under mulu kali itu Bang ya? Parah. Lebih baik memang ada penyesuaian dari si suspensi. Selain dari power yang memang di outputnya lebih besar, yang dimana memang setting suspensi juga akan bisa lebih
diperlukan gitu ya. Pengereman, kalau ini pengereman udah cukup lah, suspensi mungkin naik spring rate-nya aja, apalagi dengan mesin yang lebih berat. Jadi buat teman-teman semua yang swap engine atau segala macam, suspensi dan rem itu menurut gua adalah itu salah satu nyawanya juga. Karena rem apalagi ya, lo bisa ngegas, bisa ngebut tapi nggak bisa ngerem sih. Jangan sampai lah. Iya, jangan sampai jadi kayak lo korek nih mesin nih, ganti mesin, abis itu remnya standar. Waduh, gitu lo bahaya. Bahkan gua kan memilihnya itu justru rem dulu kan. Betul. Dibanding mesin duluan. Gitu. Iya benar. Jadi remnya udah mumpuni nih. Itu lagi-lagi itu kayak kebiasaan gua dari dulu main motor, Wang. Jujur waktu pas gua main motor itu, gua tuh jatuhnya cuman 1-2 motor gua yang gua pol-polin mesinnya. Jadi gua main mesin lah, Wang. Sisanya itu yang gua mainin cuma suspensi sama rem doang. Setuju, iya. Karena ya maksudnya gini, lu lebih baik lu bisa kontrol kendaraan lu maksimal dibanding lu punya mesin kenceng tapi lu nggak bisa ngontrolnya. Iya benar. Benar nggak sih? Iya benar. Gue yakin banget sih pasti pembalap-pembalap yang profesional di sana pasti juga memilih seperti itu sih. Betul, ya kan, Wang? Betul. Gitu. Itu karena kalau suspensi lu bagus, pengereman lu bagus, enak, mobil lu akan jauh lebih enak. Lu bawanya pede juga. Iya. Gitu. Jadi ya benar PD-nya itu tuh, jadinya mobil akhirnya bisa di-push lebih. Ya. Dibanding yang sebelumnya mungkin suspensi atau pengeremannya lu nggak pede, akhirnya lu nggak bisa nge-push sampai limitnya nih. Saat suspensi sama pengeremannya mumpuni, lu bisa ya sampai limitnya nih gitu. Optimal lah kalau kita ngomongnya optimal lah gitu ya, kan semuanya jadi optimal gitu loh. Nah, satu lagi kalau ngomongin masalah ECU semua segala macam, kabel-kabelnya dapat, ini dari knalpot semua gas buangnya apakah udah diganti? Kalau knalpot ya karena ini masih baru banget ya, Wang. Jadi paling headernya gue pakai dari blacktopnya. Sisanya sih gue sambungin aja pakai knalpot yang kemarin pakai 4 AFE. Oh iya. Belum ada penyesuaian sih. Kan sama juga. Iya. Jadi memang penyesuaian yang nanti mungkin ke depannya ya pertama dari pembuangan tadi, gas buang tadi, sama setting suspensi ulang. Iya. Gitu sih, Wang. Kalau ini ujungnya kan udah ganti nih si mufflernya, pakai apa? Ini pakai FGK Fujitsu Giken. Fujitsu. Sebelumnya gue pakai TRD, tapi buat Estima, Wang. Gede, gila. Emang keren sih bentuknya, gue suka sih. Cuman gede banget ya, Wang. Dia kan buat berapa tuh Estima tuh 2000 atau 3000 cc tuh. Gede banget, suaranya kan TRD keren ya, Wang ya, enak ya. Cuman begitu gue pendekin gini ketinggalan mulu, Wang. Itu tuh, gue nih ada knalpot FGK nih di belakang di Genio. Tapi pas gue pasang kok gede banget. Jadi nggak gue pasang-pasang, gue takut ketinggalan itu. Takut ketinggalan, iya. Oh, dulu ketinggalan bener ya? Kalau pas pakai TRD itu karena dimensi jauh lebih gede, ya pasti ketinggalan mulu, Wang. Nah, ketinggalannya itu kan ini tabung knalpot ya, ya. Ini kan pipa mau maju depan nih. Ketinggalan di mana? Di tengah. Bibirnya. Di ujung depan. Di bibirnya. Ya pas ya ini bibir gitu kan, ini polisi tidur, ya krek gitu. Oh, belakang. Belakang. Oke. Gue tuh tabungnya gede, Dre. Iya. Gue takutnya malah kalau si Supar segini, Wang. Iya, sama. Si MR 300 tuh segini gede banget, gila. Sama si Supar ngomong takutnya ini nih, Pak, setelah poldur nyangkut di ujung. Nah, kalau nyangkut di ujung mau bemper gua cabut berarti anjir, itu bahaya. Ketinggalan gitu. Iya, ketinggalan beneran. Literally ketinggalan itu namanya. Kalau belakang ya kayak Ferry kan juga ujungnya gede tuh. Jadi ya kalau ke belakang kalau lagi ini gereng gitu. Tapi tabungnya mah aman gitu. Iya. Nah, cuman kan berhubung itu ada brandnya TRD kan sayang ya, Wang, kalau lecet-lecet, Wang. Tapi FGK juga yang bikin? TRD nggak Sango ya? Oh. Sango sama FGK sama sih? Gue nggak tahu lagi. Nggak. FGK kan Fujitsu. Kalau Sango? Nggak tahu gue. Oh ya pokoknya beda brand lah ya. Oke. Tapi bikinan Sango kalau TRD. Oh, gitu. Kalau Honda Access yang bikin Fujitsu. Oh, oke. Tapi kalau pipa udah stainless berarti ini? Pipa enggak, masih monel gitu sih. Oh. Nah memang penyesuaiannya nanti cita-citanya emang ya mau coba ganti stainless dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan si blacktop ini. Gitu sih, Wang. Disesuaikan jadi optimal aja jadi optimal. Bahkan penyesuaiannya itu sebenarnya selain dari knalpot, terus tadi apalagi ya gue lupa. Tapi ada satu lagi nih sebenarnya radiator, Wang. Iya, gue lihat radiatornya ya masih plastik nih ya. Ini radiatornya itu kan pakai satu ply punya 4 AFE. Which is kalau inlet outletnya mah sama, Wang. Okay. Posisinya sama. Sama persis. Nah, cuman
Kemarin gue brainstorming tuh sama Adi tuh. Jadi gue bilang, deh kayaknya kalau radiator blacktop itu memang beda Wang, lebih gede dia. Dia tuh ply, bentuknya sama, tetap standar gitu. Nah cuman emang nyarinya susah Wang. Kalau kita beli second, khawatirnya ntar masalah radiator Wang, penting kan, ya kan? Iya, benar. Nah di sisi lain, gua tuh masih kurang rela kalau bentuknya tuh forged gitu loh Wang. Aluminium. Iya, aluminium gitu kayaknya racing banget gitu. Nah gua pingin mempertahankan dengan standar ini, tapi gimana caranya ya? Nah kemarin si Adi sih ngasih insight ke gue tuh pakai shroud dinamo sama kipasnya Matic, kan lebih gede tuh Bang. Oke. Gitu. Udah dapet. Gue udah dapet. Oh, gue udah punya. jadi radiator tetap one ply. Tetap one ply, tapi shroud sama dinamonya lebih kencang. Lebih kencang. Shroudnya lebih banyak ya palangnya. Shroud itu sebenarnya kan buat ngikutin dudukan dinamo aja Bang. Oh, shroudnya, shroud itu dibayar dudukannya yes, ya. dudukannya, rumahnya. Bukan fan-nya ya. Ya. Tapi kipasnya memang beda Bang. Kipasnya beda? Yang Matic sama manual tuh beda. Kalau yang Matic, seingat gue itu 4 kakinya 4. Ya, blade-nya. Tapi lebar-lebar gitu loh blade-nya. Ya. Nah kalau yang manual itu kalau nggak salah 5. Tapi kecil-kecil? Lebih kecil gitu. Jadi lu ganti si shroudnya sama si fan-nya sekalian? Iya, itu nanti kedepannya akan ke situ sih, mau ganti itu. Karena ya lagi-lagi kalau misalnya pakai radiator yang racing itu, nggak gini, gue tuh pingin kalau lu buka engine bay gua gitu ya, lu ngelihatnya kayak oh ini mobil standar kok, nggak ada engine swap gitu. Gue pengennya sih terkesan seperti itu, gue pengennya. Makanya lo ngelihat si air filternya tuh standar, nggak open air, terus individual throttle-nya juga nggak dibuka. Karena itu sebenarnya gue punya Bang, dapat juga dari yang jual nih, ada lah, gue disediain juga untuk yang biasanya kan kalau 4AG itu individual throttle dipakein velocity stack gitu kan. Iya gitu. Keren sih. Indah sih. Suaranya juga. Suaranya sih. Iya. Suaranya sih gahar banget. Cuman berhubung gua memang ya gue suka dengan suaranya. Cuman secara penampilannya tuh kayaknya gahar banget gitu Bang. Tapi sekarang dengan 4AG ini kedengeran dong? Kedengeran. Ada siulannya sih. Kedengeran sih Bang. Ada sih Bang, bedanya sih Bang. Soalnya 4AG tuh menurut gua adalah salah satu mesin yang karakternya tuh mirip sama mesin Honda. Tapi kalau udah di merem gitu ya, terus ngeliat kok ini 4AG nih. Iya, beda. Gue bisa ngebedain itu sama si kalau B beda. Kalau 4AG tuh karakternya memang beda sendiri tuh. Dia tuh lebih dalam gitu, lebih yang lebih ngorok gitu kali ya. Iya. Jadi kalau saya merem nih, ini 4AG nih. Iya. Karena suaranya ya, karena gue juga suka banget sama Sucia, jadi ya mesin ini tuh menurut gue ya ini apalagi inisial D gitu-gitu kan, segala macam ya. Iya. Ini salah satu mesin ada kebudayaannya ya. Iya. Ini memang mesin yang salah satu mesin yang menurut gue mesin Toyota yang paling suka gue gitu kalau saya gue mau. Dan memang kan sesuai dengan platformnya ya Wang. Betul. Gitu. Betul. Nah makanya kalau kalian mau beli 4AG blacktop gitu, ya paling enak sih nih karena penyesuaiannya. Penyesuaiannya gampang Wang. Gearbox 6 speed lagi sekarang ya kan? Iya. Short lagi? Short. Enak tapi sayangnya nggak LSD yang ini. Oke. Jadi cuma short aja di tapi bisa ditambahin atau ganti gearbox? Gue lupa sih. Kalau nggak salah bisa ditambahin deh kalau nggak salah ya Bang. Kalau nggak salah ya Bang. Kalau Honda ya ada tambahannya, tapi kalau yang bawaannya kan ada yang nggak LSD tuh. Harganya sih mahal banget ya Bang. Sekarang gearbox Honda udah nggak masuk akal lah. Gue kemarin nanya-nanya tuh mau. Mesinnya juga mahal banget ya Bang, kayak gue liat-liat. Iya nggak masuk akal deh sekarang. Maksudnya gue juga sekarang jadi sampai gitu-gitu. Gearbox kemarin berapa yang LSD? Sama lu main motor juga harganya tuh nggak ada yang nggak masuk akal. Say. Tapi kan bentuknya unit gitu. Iya. Ini gearbox second lagi gitu. Kayak gitu harganya segitu, bangke lah. Kagak kelihatan ya Bang ya? Iya, tapi LSD nih emang lu gantung mulu tuh roda ada motor dua-duanya. LSD bodoh katanya gitu. LSD kan cuma beda gitu dong, teman-teman. Tapi banyak banget orang yang nggak notice kalau mobil, tapi bukan orang yang seperti kita ngulik gitu ya. Iya. Ya gini-gini kan roda depan, gerak roda depan dulu enggak.
Lu angkat mobil cuma satu, nggak mungkin lah, masa sih gitu. Iya, kalau lu nggak LSD itu sebenarnya cuma satu doang, yang satu tuh ngikut sebenarnya. Nggak kayak Tamiya 2WD 4WD, beda. Itu 1WD bukan 2WD bos gitu. Iya. Ya kan sih kalau mobil standar ya yang non LSD ya satu aja. Iya. Gitu, yang sampingnya ngikut karena yang ini putarnya lebih kencang gitu. Tapi dan kalau lagi-lagi kan itu kan sebetulnya kan lagi-lagi performance oriented ya Wang ya. Betul. Jadi kalau lu pakai LSD, yang suka gua lihat-lihat pembalap-pembalap di luar sana ya secara performance ya cukup signifikan perbedaannya. Betul. Tapi kalau gua LSD itu gua paling suka bawaan LSD itu bawaan mobil. Karena kalau yang full lock, capek deh. Kalau kita ngomongin motor, kayak motor kompresirnya dikencengin. Lu gas semuanya lurus. Jadi waktu itu temen gue belokin, gue gas, lurus. Nah, karena kan dia memang nyari traksi kan. Jadi nyari traksi ya udah. Jadi kalau full lock gitu, kalau menurut gue ya, udah gitu bunyi kan. Bunyi udah gitu oil gearnya harus beda, semua segala macam supaya nggak bunyi. Waktu itu temen gue pakai olinya harus Mugen. Wow. Supaya dia nggak bunyi. Kalau dia pakai oli ya belum nyoba ya, waktu itu pakai oli biasa cuman Redline yang heavy duty. Heavy shockproof ya, karena memang kita kan buat di timpa-timpa tuh. Jadi heavy shockproof olinya itu tetap bunyi. Jadi pas pakai oli LSD-nya itu Mugen baru adem. Ya gitu-gitunya lah, ada plus minusnya lah. Tapi kalau untuk LSD bawaan dari mobil menurut gue lebih smooth, lebih enak gitu. Ya karena kan dia diciptakan buat dibeli sama orang yang ada nilai kenyamanannya di situ kan. Nggak selalu performance pasti kan gitu ya. Iya, kalau akhirnya temen gue copot tuh yang full lock. Nggak enak. Kayak enak dipakai. Anjir, setirnya mau lurus mulu. Dia harus ke Mandalika sih makainya. Bener kan? Cuma ke sini capek. Ya itulah balik lagi, tergantung tadi, tergantung tujuan sama budget wise-nya. Yes, betul. Jadi kalau kayak gini, kalau boleh kisi-kisi Dre, ini mesin, mungkin buat teman-teman semua 4 AG itu harga berapa sih? Sekitaran berapa Dre? Yang gua tahu kalau di lantai di Malaysia tuh sekarang itu udah nyentuh angka 6. Kayaknya segituan deh setahu gua. Lengkap. Setahu gua ya, Wang. Setahu gua juga nggak tahu sih. Nilai harga sekarang berapa? Sekarang tuh mesin udah segitu ya. Dulu mesin Honda cuma 30. Dulu mah 20-an ya, Wang ya? Iya, sekarang 20 60. Sekarang mesin Honda sekarang B18C 100. Iya. Gila sih. Jadi, ya wajar lah, supply demand ya kan? Betul. Sekarang tuh orang tuh dulu kan swap engine itu menjadi hal yang kayak gila udah swap. Iya. Sekarang tuh swap tuh kayak udah swap atau lu belum swap. Iya. Malah pertanyaannya gitu, bukan yang kayak lu udah swap enggak? Lu belum swap ya? Gitu. Iya. Kayak satu keharusan gitu. Tapi memang gue ngerasa sekarang ini yang beli jadi. Sekarang udah beli jadi, tapi nggak bohong. Iya. Dengan gua ngerasain udah ganti mesin ke mesin yang standar, digas segini aja nih. Iya. Segini aja nih gitu. Kalau yang udah swap ya udah nyaut. Iya, dan apa ya, ibaratnya ya penyesuaian juga lah. Lo kalau mobil tiap hari benar-benar dipakai buat kaki, lo swap engine dengan performance oriented gitu kan. Ya pasti ada kompensasi lain lagi tuh nanti ngerembet. Tapi gitu gua sih. jujur, nih kalau gua ditanya, kalau lo mau swap engine maunya kayak gimana? Gua maunya kayak lo standar aja. Karena ya? gua pernah ngerasain sih yang Estil gue yang putih itu standar mesinnya, yang pandemi itu kan udah dikorek. Oke. Jauh lah enakan yang standar. Iya. Untuk reliable-nya, nyaman untuk lah. macam. Lu pelan enak, kalau ada orang ngerin gigi, ayonya juga mau gitu. Ayo juga gitu, mobil ayo. Tapi kalau misalnya lagi jalan harian gitu tuh gue less worry. Iya. Kalau yang udah dikorek, udah ini segala macam tuh mungkin pertimbangannya jadi ini panas ya ini segala macam. Nah, kalau yang udah standar udah less worry, mesinnya nggak geter. Kalau yang udah dikorek kan lumayan geter ya. Segala macam. Belum lagi kalau udah mainan kopling kan koplingnya keras gitu kan. Udah deh kalau nge-gym kaki kiri doang tuh. Bener. Tapi kalau di Honda ada masternya. Bikin enak ya? Yang lebih panjang. Jadi sama kayak kopling standar, biarpun lo pakai kopling racing. Nice. Gitu. Tapi yang gua nggak suka tuh sebenarnya geter-geternya. Iya. Ampun, ya pokoknya ada plus minus. Ya ada plus minusnya lah, Wang. Betul. Berarti ini setelah lo bangun mobil ini selama udah berapa tahun ya? Artinya kalau kita mulai dari awalnya gua mulai megang, terus
sampai sekarang ya dari 2017 lah Bang, hitungannya. Dari 8 tahun, berapa tahun tuh ya? Ya 8 tahun bener ya, 8 tahun ya? Ya kurang lebih segitulah. 8 tahun. Apalagi deh yang kira-kira mau lo upgrade dari si mobil ini? Sebenarnya kalau upgrade sih sebetulnya enggak Wang. Yang paling pingin sekarang itu pertama ya penyesuaian dengan mesin yang sekarang ini. Yang tadi kita obrolin tuh kayak knalpot, sistem pendinginan udara, radiator dan lain-lain itu, spring rate. Sebenarnya sih yang paling gue pingin tuh ini Wang beresin nut. Ini masih jelek banget sih gue ngeliatnya Wang, nggak enak. Body lagi berarti? Body lagi sih. body lagi. Nggak soalnya kemarin tuh maksudnya mulai oke, kita ngerjain body gitu kan. Itu gue ngerjainnya depan doang. Jadi dari fender, kap mesin, bumper depan, lampu gitu, settingannya itu. Nah yang belakang-belakang belum, ya budget ya kan, lagi-lagi ke budget. Nah maksudnya gue sekarang gue lagi pengen nyoba ngumpulin barang-barangnya. Alhamdulillah sih kalau kayak lampu belakang nos tuh gue udah ada tuh Bang. Oke. Lampu yang sama, bentuknya warnanya sama kayak gini juga. Jadi mungkin kedepannya untuk ngurusin nut ini sih, lagi-lagi itu urusannya. Sampai sebenarnya kayak kemarin tuh titik gue udah puas tuh, bagian depan udah enak banget dilihat. Cuman ya berhubung kita ngecat engine bay, otomatis kan settingan itu kan semua dicopot ya Wang. Iya benar. Sekarang ya berubah lagi deh. Ya nanti mungkin penyesuaian lagi. Jadi nanti belakang kita coba beresin nutnya dengan pakai lampu yang nos tadi. Nah yang depan kita mulai kerjain ya mungkin samping-samping kayak list yang plastik itu loh Wang. Ya itu mulai diberes-beresin lah. Itu sih Wang paling ke depannya. Siap. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, yang udah nonton dari tadi, semoga terinspirasi atau dapat referensi baru tentang mobil si Toyota Grand Corolla punya Mas Aldre ini. Jadi menurut gua tuh ya lihat ya, mungkin tadi kan ngobrol masalah ada wing segala macam, sebenarnya tergantung preferensi kalian sih. Nggak semuanya harus ditempelin. Iya. Tergantung preferensi kalian. Sebenarnya less is more itu bener sih. Iya. Jadi kalau gue kemarin tuh karena gue dagang ya, jadi kayaknya tempel aja gitu. Sebenarnya kalau udah itu mah objektifnya beda. Iya betul, balik lagi tergantung dari objektifnya gitu. Kalau less is more tuh benar sebenarnya. Jadi kalau gue ngeliat-liat yang kemarin-kemarin pun kayak lebih simpel, lebih bagus ya. Iya. Tapi kalau udah terlanjur nyebur, udahlah. Ya gitu. Sudahlah. Iya, tapi jangan cuma patokannya gue kurang aksesorisnya, nggak juga gitu. Yeah. Kalau lo bisa padu padannya dengan cakep, ya akhirnya jadi cakep juga. Iya. Gitu. Kayak yang lu bilang tadi Wang konsep ya. Betul, itu yang paling penting. Itu sih kayaknya lagi-lagi kayak udah sering banget disebut sama orang-orang, ya fokusnya harus ke situ sih. Konsepnya fokus sama konsisten dengan konsep itu gitu. Betul, biar supaya nggak jadi belanja 2 kali atau 3 kali. Akhirnya jadinya di tengah-tengah jalan, kayaknya mau gini nih, kayaknya mau kesini. Wah itu lah. Akhirnya buang waktu, buang budget gitu-gitu segala macam lah. Karena dengan kita konsisten pasti kita akan fokus kan ke arah situ terus gitu. Sampai akhirnya di titik dimana nemuin goalsnya itu sih. Jadi teman-teman semua yang udah nonton nih, terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih sekali lagi buat Andre. Thank you banget. Terima kasih juga Bang. Banget udah ngobrol-ngobrol panjang nih buat teman-teman yang lagi nonton juga. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dida Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Dida Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.